Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari dengan cepat kita buka ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 saja, satu ayat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah semakin rajin atau tambah rajin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin setiap orang Kristen yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi Allah Bapa, hendaknya setiap orang Kristen mengukur di dalam dirinya apakah semakin rajin atau semakin mundur atau biasa. Bapak Ibu Saudara, menjelang Tuhan Yesus yang semakin dekat kedatangannya, firman Tuhan mengajar kita supaya kita semakin giat, supaya kita semakin rajin. Mari kita ukur, apakah kita ini tambah umur, tambah rajin tidak? Tambah umur, tambah giat tidak? Coba Bapak Ibu Saudara, harusnya orang Kristen yang normal, semakin tambah umur, dia semakin tambah rajin, tambah tekun. Khususnya orang-orang yang semakin hari semakin tua, harusnya tambah rajin, tambah giat, giat beribadah, giat doa pagi, giat pelayanan, giat baca firman, giat berdoa. Bapak Ibu Saudara, kenyataannya kita tidak pernah memacu diri kita. Padahal firman Tuhan mengajarkan, janganlah kita menjauhkan diri, menjauhkan diri. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara introspeksi diri. Apakah kita ini semakin rajin tidak? Menjadi orang Kristen itu kita harus semakin rajin dalam segala hal. Hidup orang Kristen itu selalu tambah atau semakin dalam segala hal. Di dalam kehidupan pribadi saudara ada penambahan. Dalam kehidupan pribadi saudara ada yang namanya nilai plus. Karena di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Roh yang kita terima dari Tuhan Yesus ini roh yang rajin, roh yang tertib. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia itu sesungguhnya makin hari makin bertambah. Kalau dulu waktu kita masih bayi,
kita tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Kita ditolong. Tapi ketika kita mulai bertumbuh, semakin besar, tambah besar, maka kita mulai bisa melakukan aktivitas sendiri. Artinya, hidup manusia itu tambah hari harus tambah baik, semakin baik, tambah indah, semakin indah. Karena dia mengalami pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, secara lahiriah, manusia lahiriaku semakin merosot. Bapak Ibu Saudara, secara daging memang kita semakin merosot. Bertambahnya umur kita semakin merosot. Makin tua makin merosot. Tetapi manusia roh kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Kalau bicara manusia roh kita, kita bicara mental kita juga, jiwa kita. Harusnya kita ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya sebagai orang Kristen, bertambahnya umur, bertambahnya hari, bertambahnya waktu, bertambah usia, jiwa kita itu semakin baik. Mental kita semakin baik. Kerajinan kita makin bertambah. Jangan sebaliknya, makin tua makin malas. Ini bicara spirit, saudara. Ini bicara mental. Maka kita harus mengukur dong. Makanya saya minta kepada Ibu Tuti, koordinator, ya, bulan depan ibadah saya akan menyinggung tentang hal ini. Kalau orang tua nggak bisa bangun pagi, ya, itu artinya dia tidak ada pembangunan dalam dirinya. Khususnya generasi Lois ini. Buat apa generasi Lois ada? Kalau ternyata makin tua makin malas. Makin tua makin banyak tidur. Makin tua makin tidak menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun diri kita. Di dalam Tuhan, kita itu semakin rajin. Tambah rajin, tambah semangat. Itu semua tergantung diri kita. Kalau kita tidak pernah membangunnya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan pernah membiarkan diri kita pada satu titik level yang tidak pernah bertambah. Karena Roh Kudus diberikan di dalam hati kita untuk membawa kita semakin naik. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu tidak akan pernah turun, tapi kamu semakin naik. Kamu tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Bapak Ibu Saudara, kita harus cek. Makanya saya itu sangat senang sekali jika saya cepat tua. Saya sangat senang. Karena orang yang cepat tua itu sesungguhnya dia tambah rajin, tambah berhikmat, tambah dewasa, dia tambah kemuliaan, dia tambah bijaksana, dia tambah kewibawaan Allah, tambah urapan Allah, tambah otoritas Allah, tambah kuasa Allah. Karena saya mengerti prinsip pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam surat Roma berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lihat saudara, janganlah kerajinanmu kendor. Nah pertanyaan saya, apakah dalam diri kita ini terbangun enggak kerajinan itu? Maka itu firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita menasihati, saling menasihati. Ada banyak orang membiasakan diri
mereka tidak rajin. Ada banyak orang yang membiasakan diri, mereka tidak tambah rajin. Ada banyak orang yang membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang yang tidak hidup dengan roh. Bahkan bisa dikatakan tidak memiliki Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dalam diri kita. Seperti saya pingin cepat tua. Saya pingin cepat sampai 2033. Saya pingin lihat diri saya 10 tahun ke depan umur 65. Saya mau melihat umur saya 65 ini bagaimana karya kemuliaan Bapa dalam diri saya. Maka itu saya minta Ibu Tuti, generasi Lois tolong dicek. Apakah semakin rajin enggak? Khususnya makin tua, kalau sampai mereka tidak bisa bangun pagi, makin tua makin sukar bangun pagi, bangunnya siang. Mari dicek. Itu enggak benar itu. Kalau orang luar negeri ya saudara, saya enggak ngerti. Karena mereka tidak mengerti kebenaran mungkin. Jadi mereka bangunnya jam 10, jam 11, bagaimana mungkin. Kalau anak muda oke lah. Masa makin tua bangunnya jam 7, jam 8, bagaimana mungkin saudara. Kita sedang membangun ini saudara. Karena di dalam Kristus, hidup kita semakin bertambah-tambah. Bukan semakin berkurang. Makanya kita harus saling menasihati. Kenapa saling menasihati? Supaya orang-orang Kristen itu menyadari bahwa Roh Kudus di dalam dia, pasti Roh Kudus akan membawa pertambahan. Kalau tahun lalu sukar bangun pagi, maka tahun ini harusnya bisa. Bapak Ibu Saudara, kelemahan kita tidak pernah mengukur diri kita dengan ukuran surga. Kita ini mengukur diri kita dengan ukuran diri kita sendiri. Dan kita mengatakan bahwa oh Tuhan mengasihi saya kok, meskipun saya bangun jam 8 pagi, Tuhan mengasihi saya kok. Saudara lihat Tuhan Yesus aja bangun pagi banget. Murid-muridnya dan semua rasul, semua nabi, bahkan mereka rajin. Semakin dekat hari Tuhan harusnya kita makin giat, bertambah-tambah. Mari ukur dalam diri kita. Kita tambah malas atau tambah rajin? Kok lama-lama saya merasa saya kok males doa ya. Nah berarti ada virus setan sedang masuk dalam diri saudara. Berarti ada roh dunia sedang masuk dalam dirimu. Mari tolak dalam nama Tuhan Yesus dan datang kepada persekutuan, bersekutu bersama orang-orang yang rajin, maka saudara menjadi orang-orang yang rajin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pagi hari ini ukur dalam dirimu. Dengan bertambahnya usia, apakah engkau makin rajin enggak? Apakah di dalam dirimu ada penambahan atau kekurangan? Kalau saudara merasa ada yang kekurangan, maka Roh Kudus akan menambah-nambahkan. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pribadi yang tambah rajin, semakin rajin, tambah giat, semakin giat, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan tekad. Bapak Ibu Saudara, belajarlah menjadi orang yang komitmen dengan diri sendiri.
Jangan manjakan dirimu. Saya mulai kecil dilatih oleh Tuhan. Saya tidak pernah dilatih orang tua saya. Tapi saya tahu itu Tuhan yang melatih saya. Saya mulai kecil, saya itu belajar, diajar untuk disiplin. Saya itu diajar untuk komitmen. Saya mulai kecil diajar tidak memanjakan diri. Saya mulai kecil sudah bangun pagi. Mulai kecil, ya mungkin karena tidur saya sudah jam 7, jam 3. Saya terbiasa kalau sudah komitmen, saya sungguh-sungguh. Ketika saya belajar sesuatu, saya belajar komitmen sungguh-sungguh. Saya dilatih tidak terpengaruh orang lain. Saudara, karakter yang terbentuk menjadi orang yang komitmen, itu membuat saudara memiliki penambahan dalam hidupmu. Orang yang suam-suam kuku, kadang panas, kadang dingin, kadang rajin, semangat, kadang kendor. Dengar saudara ya, hidupmu tidak pernah bertambah apa-apa. Tuhan hanya menambahkan kepada orang yang mempunyai. Orang yang tidak mempunyai akan diambil semuanya daripadanya. Mengerti ayat itu? Tuhan Yesus berfirman, bagi orang yang mempunyai dia akan diberi lebih. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai diambil semuanya. Mengerti ayat itu? Orang yang mempunyai adalah orang yang punya komitmen integritas. Dia komitmen kalau dia sudah bangun pagi, dia terus. Kalau dia sudah pelayanan, dia getol terus. Maka orang ini akan tambahkan oleh Tuhan. Segala kekayaan dia dalam Kristus ditambahkan, hikmat, marifat, kuasa. Tapi orang yang tidak komitmen, dia tidak punya apa-apa. Kelihatannya dia punya apa-apa, tapi orang ini Tuhan tahu kosong. Makanya orang yang tidak punya integritas, tidak punya komitmen, tidak punya dedikasi, orang ini tidak jadi. Saudara mengerti? Orang yang tidak pernah jadi dalam hidupnya karena dia adalah suam kuku. Karena dia tidak tekun. Karena dia tidak setia dengan dirinya sendiri. Orang ini mudah beralih. Orang ini mudah goyah. Tidak terukur kerajinan dan ketekunannya. 1 bulan semangat, setelah itu malas. 3 bulan semangat, setelah itu ganti lagi. Saudara, orang semacam ini tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Tidak pernah jadi apa-apa dalam hidupnya. Saudara, orang yang mau jadi di dalam Tuhan, orang ini harus tambah rajin. Mari ukur hidup saudara sendiri, jangan ukur orang lain. Cek dirimu sendiri. Apakah saudara adalah orang-orang yang berkomitmen kepada diri sendiri? Atau saudara adalah orang angin-anginan? Jangan ukur komitmen itu dengan orang lain. Ukurlah komitmen itu dari diri saudara sendiri. Apakah engkau bertambah umur ini, engkau semakin rajin enggak? Mari kita jujur. Apakah engkau bertambah usia ini, engkau semakin menyala enggak? Karena ini yang Tuhan inginkan.
Semakin giat tidak. Jangan kita menipu diri sendiri. Dan kalau kita memiliki karakter yang jelek, kita ini gampang bosen. Kita nggak pernah komitmen dengan apa yang kita katakan. Kita nggak punya dedikasi. Maka saudara harus berjuang, bertobat. Saya heran kadang melihat orang tidak sungguh-sungguh, itu heran. Tidak komitmen dengan diri sendiri, itu heran. Hanya karena persoalan kecil sudah mundur dari ibadah. Hanya oleh karena gangguan kecil sudah tidak datang. Hanya oleh karena hal tertentu sudah mundur. Hanya oleh hal sepele sudah tidak ibadah. Tidak pengajaran, tidak doa. Bapak Ibu Saudara, itu bukan masalah tentang persoalannya. Itu bukan masalah tentang apa yang menghalangi dia. Bukan, itu karakter dia. Saudara, ada orang yang terlambat itu karena bannya gembos. Tapi ada orang yang berkarakter suka terlambat. Itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak pernah dibangun sesuatu yang bertambah. Saudara, berbeda ketika saudara masih memiliki bayi, memiliki anak, kebutuhan khusus, Anda harus melayani. Berbeda itu. Anda harus mengatur. Tapi ada orang yang memang karakternya terlambat. Saudara, orang yang punya karakter terlambat itu orang yang tidak punya komitmen dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan itu. Jadilah orang yang kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan itu artinya saudara sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Perhatikan saya saudara. Saya kalau sudah pegang tanggung jawab, saya serius. Saya saat kalau sudah komitmen doa pagi, saya komitmen. Lihat saudara komitmen saya. Apakah saudara melihat saya orang angin-anginan? Apakah saudara melihat bahwa saya orang yang som-som kuku? Apakah saudara melihat saya orang yang tidak bisa pegang janji? Apakah saudara melihat saya orang yang biasa-biasa, melakukan sesuatu tidak dengan serius, tidak dengan antusias? Lihat saudara, apa yang saya lakukan ini karena komitmen saya secara pribadi. Saya tidak mau terpengaruh dengan apapun. Orang lain ikut, monggo, tidak, silakan. Saya bersyukur 25 tahun Tuhan ajar saya. Sejak saya kecil, Tuhan sudah ajar saya untuk menjadi pribadi yang serius. Setiap orang punya kegagalan, punya kekhilafan. Saya pun pernah terlambat, saya pun pernah tidak hadir, tetapi itu semua hal-hal yang sangat-sangat emergensi. Tapi bukan menjadi kebiasaan saya. Karena firman Tuhan berkata ada orang-orang yang membiasakan diri tidak datang ke pertemuan. Saudara, kata membiasakan itu artinya sudah biasa. Biasa terlambat, biasa ngantuk, biasa bohong, biasa tidak tepat janji, biasa malas, biasa. Kenapa ada kata biasa? Karena itu terbangun karakter yang sudah dibangun dalam dirinya. Saudara, kalau saudara benar-benar memiliki Roh Kudus pasti akan mendorong saudara untuk berubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk harus diganti. Semuanya diganti. Jangan pakai biasa yang negatif. Tapi izinkan dalam hidupmu semakin bertambah-tambah. Miliki kebiasaan yang baik. Biasa rajin,
biasa tepat janji, biasa komitmen. Jadi orang itu melihat hidupmu itu jelas. Sekali lagi, biarlah orang itu melihat hidupmu itu jelas. Ada orang tidak jelas. Orang yang tidak jelas ini orang pelin-pelan. Orang yang tidak jelas ini orang yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Itu orang tidak jelas. Saudara, di dalam Kristus kita menjadi orang yang jelas. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara dengan orang jelas. Orang yang komitmen doa pagi saya tahu kok saudara. Orang ini ya saudara, tidak perlu disuruh. Dia sudah doa pagi, tidak perlu dimarahi, tidak perlu dibentak-bentak, tidak perlu disinggung. Saya tahu orang-orang yang jelas. Ibadah juga begitu, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu diabsen. Meskipun dia tidak datang, saya tahu kalau dia tidak datang itu karena dia jelas. Mungkin dia ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa datang. Tapi orang yang tidak jelas saudara, datang nggak jelas, maaf ya, seperti main peta umpet, seperti anak-anak. Orang-orang seperti ini hidupnya tidak pernah ditambah-tambahkan. Hidupnya tidak pernah ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Karena tidak jelas. Tapi kalau orang jelas saudara, orang ini bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara, jadilah tambah rajin ya. Jadi judul tambah rajin ini luar biasa. Khususnya orang-orang yang tambah umur. Saya 55. Nanti 10 tahun ke depan saya 65 tahun. Apakah saya tambah rajin enggak? Saya katakan saudara, super rajin saya bilang. Bukan tambah lagi. Saya berdoa pagi hari ini setiap saudara yang mendengar berubah. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan menjadi pribadi yang terbawa arus dan menjadi pribadi yang tidak jelas. Terutama para pemimpin yang bersama saya. Jadilah pemimpin yang jelas. Jadilah panutan. Belajarlah menjadi orang yang bisa dipegang perkataannya, dipegang janjinya, dipegang komitmennya. Maka saudara, 10 tahun ke depan saya akan bertemu saudara, saya melihat saudara menjadi seorang yang diberkati Tuhan dengan melimpah. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini Engkau ajar kami supaya kami tambah rajin, semakin rajin. Karena orang yang rajin adalah orang yang jelas. Orang yang rajin itu orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang rajin itu orang-orang yang ditambah-tambahkan segala sesuatu oleh-Mu Bapa. Ampuni orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang tidak bisa dipegang omongannya, orang-orang yang tidak baca di teladan, khususnya orang-orang tua generasi Lois. Kenyataan yang ada Bapak, generasi Lois makin tua makin malas. Makin tua makin malas. Malas ibadah, malas doa pagi, malas baca firman, malas pelayanan. Tapi kalau ngelencer, main-main, shopping, rajin. Ampuni ya Bapa jika ada imam-imammu seperti ini. Hamba sebagai gembala memakai otoritasmu di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku hancurkan setiap roh malas, roh tidak jelas, roh suam-suam kuku, roh pelin-pelan, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa,
kami tidak akan pernah kendor. Roh kami selalu menyala-nyala dan kami melayani Tuhan. 10 tahun ke depan Engkau akan melihat kami. Ya Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih hebat dari hari ini. Lebih rajin, lebih dahsyat pelayanan kami. Ya Bapa, biarlah kami membongkar diri kami sendiri. Kami tidak ngurusi orang lain, tapi kami membongkar diri kami sendiri, mengukur diri kami sendiri, apakah kami bertambah-tambah atau berkurang-kurang. Kami tidak membodohi diri kami sendiri, kami tidak menipu diri kami sendiri. Kami mau menasehati orang lain supaya mereka seperti kami. Kami tidak menghakimi orang lain, kami tidak paksa orang lain, tapi kami menjadi teladan. Supaya orang lain melihat pelayanan kami jelas, hidup kami jelas, Kristen kami jelas, bukan suam-suam kuku. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga hari ini dalam tangan-Mu. Ya Bapa, semua yang bertugas sampai nanti malam, dan juga kami Sela, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya kami semua boleh diurapi. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu sudah buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.